Polres Palopo mulai melaksanakan Operasi Keselamatan Palawa 2026. Operasi ini digelar untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat. Operasi Keselamatan Palawa 2026 diawali dengan apel gelar pasukan di depan Mapolres Palopo, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Senin 2 Februari 2026. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Wakapolres Palopo, Kompol Morens Danari. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres secara simbolis memasangkan pin Polantas Mapatabe kepada pengemudi ojek online, sopir angkutan umum, serta perwakilan komunitas motor. Pemasangan pin ini menjadi simbol keterlibatan aktif para pengguna jalan dalam mendukung Operasi Keselamatan Palawa 2026. Kompol Morens Danari menjelaskan, operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Dalam operasi tersebut, terdapat 9 pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran prioritas penindakan. Pelanggaran itu meliputi penggunaan knalpot brong, kendaraan yang tidak sesuai standar, penggunaan sirine, rotator atau strobo yang tidak sesuai peruntukannya, serta tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB yang tidak sesuai aturan. Selain itu, kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, pengendara yang berboncengan lebih dari 1 orang, serta kendaraan yang parkir di bahu jalan juga menjadi perhatian utama petugas. Wakapolres Palopo berharap seluruh pengguna jalan dapat mematuhi aturan lalu lintas demi mencegah terjadinya kecelakaan dan menciptakan keselamatan bersama di jalan raya. Sementara itu, salah satu anggota Bolt Riders Saweri Gading Muhammad Runi menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Operasi Keselamatan Palawa 2026. Ia berharap melalui operasi ini, pihak kepolisian dapat meminimalisir aksi balap liar yang masih kerap terjadi di wilayah Kota Palopo. Ya, tadi seperti kita ketahui bahwa tadi kita sudah laksanakan gelar pasukan dalam rangka Operasi Keselamatan, yang mana operasi ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan. Ya, terus ada jumlah 9 yang menjadi atensi dalam penegakan hukum atau preventif dalam operasi keselamatan ini. Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar, Pak, apa saja? Jadi dalam operasi kemanusiaan ini kita lebih banyak titik perhatian ke arahan, pencegahan, jadi kita lebih banyak ke edukasi kepada pengguna jalan, ya, seperti itu. Jadi kalau ada pelanggar, Pak, apakah diberi sanksi etle atau seperti apa, Pak? Artinya tergantung dari pelanggaran seperti apa. Kalau pelanggarannya memang tidak mengakibatkan orang terlibat dalamnya, mungkin terlibat kecelakaan atau seperti apa, ya kita lakukan pencegahan atau melakukan edukasi. Namun kalau terlibat pelanggaran bisa mengakibatkan nyawa seseorang atau luka, ya kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan standar SOP-nya. Komandan, ini kan ada Polantas Mapatabe. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit maksud dan tujuan dari hal tersebut. Ya, jadi Polantas Mapatabe sudah sampaikan tadi bahwa itu adalah bahasa Bugis dan Makassar. Jadi bagaimana kita santun, ya, di jalan seperti itu. Jadi sama, jadi diharapkan semua pengguna jalan untuk terus mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas, tentunya didasari dengan itu tadi, santun, sabar, ya, dan lebih banyak mau mematuhi setiap ada aturan atau rambu-rambu lalu lintas seperti itu. Termasuk juga kita petugasnya, kita akan lakukan juga dengan Mapatabe, bukan hanya semua pengguna jalan, namun kita juga selaku aparat kepolisi dalam hal ini Polantas. Mungkin ada harapan atau imbauan kepada masyarakat, Pak? Jadi kami berharap, ya, dengan Kota Palopo yang saat ini sangat kondusif, diharapkan semua, ya, pengguna jalan baik sepeda motor maupun roda 4, roda 6 yang menggunakan jalan untuk terus melakukan, ya, berkendara dengan baik, ya, memperhatikan rambu-rambu. Itu tadi kita pakai Mapatabe, kita santun, sopan di jalan, ya, sehingga tidak ada yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan fatalitas seperti itu. Ya. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan, Pak? Saya kira itu sudah cukup, ya. Terima kasih.
ambang gangguan dan gangguan nyata yang berpotensi mengakibatkan kemacetan, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas baik sebelum, pada saat, maupun pasca operasi keselamatan Palawa tahun 2026 dengan 9 prioritas pelanggaran, yaitu: pertama, kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan pabrikan atau yang biasa disebut knalpot bronc. Kedua, kendaraan bermotor yang tidak standar pabrikan, menambah panjang rangka atau merubah spek-spek dan kendaraan barang yang overdimensi dan overloading. 3. Kendaraan bermotor pribadi yang menggunakan sirine, rotator, dan atau strobo bukan pada peruntukannya. 4. TNKB kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan atau spek-spek. 5. Kendaraan bermotor pribadi yang digunakan sebagai kendaraan. 6. Kendaraan bermotor angkutan barang yang digunakan sebagai angkutan orang. Yang ketujuh, kendaraan bermotor penumpang yang tidak layak jalan. Yang kedelapan, kendaraan sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan berboncengan lebih dari 1 orang. Dan yang kesembilan, kendaraan bermotor pengunjung tempat wisata yang parkir di bahu jalan. Jadi saya dari perwakilan dari Polres Gading sangat mendukung dengan operasi ini. Sekiranya khususnya di Kota Palopo ini lalu lintas berjalan lancar dan kendaraan yang dipakai juga sesuai dengan aturan. Bagaimana dukungan Polantas khususnya Kak kepada klub motor di Kota Palopo, khususnya klub motor? Dukungan Polantas ke komunitas kami sangat mendukung dengan adanya komunitas kami ini. Semoga dengan komunitas kami ini kami bisa mendukung program-program Polantas kemudian. Mungkin ada harapannya Kak terkait operasi ini? Harapan kami dari komunitas sendiri yaitu semoga Polantas sendiri bisa meminimalisir balapan liar yang ada di Kota Palopo ini, khususnya di Kota Palopo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.